Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memilih kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini di malam yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan orang yang paling mulia, yaitu beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah kita ketahui ya, guru kita semua Al-Habib Muhammad Al-Hiyad, beliau lagi melaksanakan ziarah ke kota Tarim dan kemudian ziarah umrah ke Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang sempurna kepada beliau, perjalanannya diterima oleh Allah, umrahnya makbulah, dan mudah-mudahan kita yang belum ke sana dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kada usah mikir duitnya, doanya aja dulu. Insya Allah berangkat aja berataan. Amin ya rabbal alamin. Ya, di malam ini kita sama-sama mengisi waktu, insya Allah di kesempatan yang mulia ini, ulun ingin menyampaikan ayat suci Al-Quran yang dia adalah manba'ul ulum, sumber dari segala ilmu yang ada di muka bumi ini, yaitu Al-Quran. Dan harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih mengikat kita dengan Al-Quran dan selalu membasahi lisan kita dengan Al-Quran meskipun bulan Ramadan sudah lewat. Nah, di kesempatan ini kita masuk ke dalam surah Al-Masad, yang mana surah Al-Masad ini insya Allah kita semua hafal, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Surah Al-Masad ini termasuk daripada surah Al-Makkiyah yang Allah turunkan di kota Mekah ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan keluarga-keluargamu yang dekat. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang keluarganya di kota Mekah. Ketika itu ada gunung antara Sofa di situ, Gunung Sofa. Kemudian Nabi berdiri di sana dan dikumpulkan orang-orang yang terkemuka di kalangan itu. Kada seberataan dikumpulkan Nabi, hanya orang-orang pilihan. Kemudian setelah dikumpulkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, wahai para pemuka bangsa-bangsa Arab, orang-orang Quraisy, apakah kalian mempercayai apa-apa yang aku sampaikan? Seandainya aku mengatakan di balik gunung sana ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kau percaya? Mereka mengatakan percaya. Abu Jahal langsung berdiri. Jar Abu Jahal,
seandainya Ikam katakan keluar dari batu itu onta, saya percaya. Karena memang Nabi kita itu dulu dikenal Al-Amin, orang yang dipercaya. Tak ada pernah berdusta, orangnya paling jujur. Kemudian setelah itu Nabi katakan, ya, wahai orang-orang terkemuka di negeri Arab, sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku hingga aku diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, dan sekarang aku diperintahkan untuk menyampaikan agama itu kepada kalian, dan saya ingin membawa kalian untuk memeluk agama itu. Langsung berdiri satu orang mengatakan, tabban laka ya ibna akhi, celaka engkau wahai keponakanku. Siapa dia? Dia adalah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab kita tahu sendiri. Abu Lahab pamannya Nabi, orang terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Jadi ya, orang-orang itu tidak bisa mengandalkan dari segi nasabnya. Kalau misalkan anak kiai pasti alim, kada juga. Kalau misalkan anak wali, anak guru, selamat, kada juga. Ya, banyak contoh anak Nabi, ya, ada yang nggak ikut dengan Nabi, ya sudah. Maka bukan termasuk daripada keluarganya Nabi. Terus banyak ulama juga yang dia bukan anak siapa-siapa, tapi jadi ulama besar. Nah, jadi kita itu kalau ingin dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memang harus ada kekuatan dari dalam diri kita. Ada keinginan yang kuat, saya ingin menjadi orang yang dekat dengan Nabi, maka insya Allah dijalani akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya mengandalkan nasabnya, keturunannya, dan lain-lainnya, itu semuanya tidak menjamin. Abu Lahab, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dikatakan Abu Lahab ini adalah orang yang sangat cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cinta kepada anak-anaknya. Tapi ketika diajak oleh Nabi untuk memeluk agama Islam, langsung mengatakan, tabban laka ya ibna akhi, celaka engkau wahai keponakanku. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala ini cinta banget sama Nabi. Ya. Kalau Allah yang dihina oleh kafir Quraisy, nanti Nabi yang mengatakan Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Ini kalau Allah yang dihina. Ya, katakan wahai Muhammad, kul huwallahu ahad. Tapi ketika Nabi Muhammad yang dihina oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Allah yang langsung menurunkan satu surah langsung. Kada pakai kul-kulan lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Mengatakan Nabi celaka, Nabi binasa, justru dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, engkau wahai Abu Lahab yang celaka, yang binasa, sebenar-benarnya kebinasaan. Ya. Subhanallah. Dari sini banyak pelajaran yang kita ambil. Salah satunya, ada ulama sekarang itu Imam Mutawalli Asy'arawi. Beliau itu sudah meninggal. Beliau itu salah satu ulama mutaakhirin yang mutafannin di dalam ilmu tafsir. Jadi ada kitab beliau tafsir Al-Mutawalli Sya'rawi. Ya. Itu beliau mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di ayat itu tabbat yada abi lahab. Abi Lahab.
Kita tahu Abu Lahab itu namanya bukan Abu Lahab, tapi itu hanya gelarnya. Siapa namanya? Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kalau abah Nabi kan Abdullah. Uzza itu nama berhala, jadi dinamain Abdul Uzza. Nah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala sengaja mencontohkan di situ pakai gelar. Kenapa? Karena kalau seandainya langsung yang disebutkan tabbat yada Abdul Uzza, maka udah selesai. Abdul Uzza atau Abu Lahab kada ada lagi. Tapi ketika yang disebutkan gelarnya, maka perbuatan yang dilakukannya kepada Nabi itu akan terus berlanjut. Meskipun Abu Lahab sudah tidak ada, generasi yang selanjutnya akan ada orang-orang seperti Abu Lahab. Terus sampai yaumil kiamah, orang-orang seperti Abu Lahab ini akan ada, dan mereka yang akan masuk dalam grup Abu Lahab. Jadi ada CV-nya, CV grup Abu Lahab. Daftar gratis pian di situ. Ya, CV grup Abu Lahab. GAL. Grup Abu Lahab. Yang hendak masuk silakan. Bagaimana kriterianya grup Abu Lahab ini? Disebutkan tadi sudah. Dia menantang apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, Nabi sudah meninggal. Betul. Di zaman kita ini sekarang Nabi sudah meninggal, sudah tidak ada lagi Nabi Muhammad, tapi ada syariatnya. Peninggalannya, perintahnya, sesuatu yang membuat dia bahagia, ini masih ada. Kalau kita menentang semua sesuatu yang membuat bahagia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masuk dalam grup CV GAL, grup Abu Lahab. Ada majelis, kemudian ditutup lawan sidin, aku kadang tujuh aja ribut. Nah, ini nih salah satu grup Abu Lahab. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Di ayat pertama ini, tabbat yada. Yada itu tangan. Yadan, karena dia mudhaf dibuang nunnya yada. Celaka kedua tangannya Abu Lahab. Allah contohkan tangan ini menunjukkan kekuasaan. Abu Lahab itu dulu orang yang berkuasa. Jadi di kalangan Arab itu dia memang orang yang berkuasa. Orang pada takut sama dia. Orang-orang yang terkemuka. Jadi artinya kekuasaannya Abu Lahab tidak menjamin dia selamat. Justru kekuasaannya Abu Lahab yang membuat dia celaka dunia dan akhirat. Ya. Makanya orang sekarang kan kekuasaan itu imbah tanda tangan, pakai tangan. Selesai, jalan. Jadi pakai tangan aja. Nah, kalau tapi insya Allah kedadapanglah. Kalau anak-anak kita atau kita diberi kekuasaan, kemudian ada orang yang mau izin ngadain acara yang membahagiakan Nabi Muhammad, maulidan ataupun yang lainnya, udah kada diberi izin. Tangannya berat untuk memberikan izin. Ini salah satu grupnya Abu Lahab. Karena ini adalah orang-orang yang mengagungkan syariatnya Nabi Muhammad. Ketika syariat Nabi Muhammad diagungkan, dia tidak memberikan izin dengan kekuasaannya, udah selesai. Nggak jauh beda dengan Abu Lahab. Versi Abu Lahab di 2024. Ya, kalau dulu kan langsung karena ada Nabi. Setiap Nabi menyampaikan sesuatu Islam pasti dibantah oleh dia, dihina, kemudian difitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tabbat yada abi lahab wa tab. Kemudian setelah Allah turunkan ayat itu, jar Abu Lahab, saya celaka. Berpikir dia, oke, kalau saya celaka, nanti akan saya bayar. Pakai apa bayarannya? Di ayat selanjutnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Abu Lahab, saya punya harta yang banyak, saya punya anak. Saya bisa membayar dengan harta supaya saya selamat. Saya punya anak, anak saya nanti saya manfaatkan bisa untuk menyelamatkan saya. Memanglah dari dulu itu fulus ini jadi andalan. Ya. Abu Lahab itu kan berpikir selamat kalau banyak fulus. Bil fulus mulus. Ya. Tanpa fulus mampus. Ya. Dari Abu Lahab sampai sekarang orang-orang kan berpikirnya, oh kalau sudah ada duit nggak aman, gampang, semuanya beres. Tapi justru disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartamu tidak akan bisa berguna untukmu. Hartamu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Anakmu juga tidak berguna untukmu, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari ini semua, pertama, pangkat, kekuasaan pakai tangan. Yang kedua, harta. Pangkat, harta, kemudian anak. Ini belum tentu bisa menyelamatkan kita. Tapi kaidah ini tidak bulat semuanya. Juga ada orang yang dengan jabatannya diberi Allah, dengan anaknya dititipkan Allah, dengan hartanya yang dititipkan Allah, malah justru dia selamat. Punya harta, kemudian dia gunakan untuk membantu dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah, hartanya selamat. Dan dengan sebab hartanya dia, ini yang selamat. Punya anak, masukkan anaknya pondok pesantren. Ya kalau mau misalkan mau jadi bupati Ustadz Taijar, oke. Tapi bekali dulu dengan Qur'annya, dengan ilmu sholatnya, dengan agamanya dikuatkan, kemudian jadi bupati. Ini anak yang insya Allah bisa menyelamatkan orang tuanya. Harta bisa menyelamatkan pemiliknya. Jabatan juga bisa menyelamatkan pemilik jabatan itu, kalau dia bisa menggunakannya dengan baik. Artinya menggunakannya dengan membantu perjalanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dicontohkan di Quran, sesungguhnya hartanya Abu Lahab, anaknya Abu Lahab, kekuatannya Abu Lahab, jabatannya Abu Lahab tidak bisa membantu dia karena dia menggunakannya dalam mengganggu dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tinggal kita lagi. Ya, kita kendalikan diri kita. Kita bawa diri kita mau mengarah kemana. Sekarang itu syariatnya Nabi banyak. Pondok pesantren juga syariatnya Nabi. TPA itu syariatnya Nabi. Majelis taklim, masjid, musola, kebaikan-kebaikan ini adalah syariatnya Nabi. Tinggal kita mengarahkannya. Titipan-titipan yang Allah titipkan ke kita ini loh. Kita punya anak, kita punya pangkat, kemudian kita punya harta. Kalau bisa kita arahkan, maka kita tidak masuk dalam CVGAL. Grup Abu Lahab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan titipan itu semua menjadikan titipan yang diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Kemudian sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Maka Abu Lahab dijanjikan oleh Allah menjadi penghuni nerakanya. Menjadi penghuni nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Ini kerugian yang sebenar-benarnya kerugian. Failit, sebenar-benarnya failit, ya ini. Rugi yang paling besar, ya ini sudah. Hingga disebutkan di ayat lain, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan dari nerakanya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz. Ini orang yang beruntung sesungguhnya. Saya selanaran dzata lahab. Abu Lahab dijanjikan oleh Allah, dia menjadi penghuni nerakanya Allah. Rugi. Mau jabatannya setinggi apapun, mau hartanya sebanyak apapun, mau anaknya sesukses apapun yang bisa mengangkat namanya dia, tapi sudah Allah janjikan, saya selanaran dzata lahab. Nanti akan dilempar, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah yang begitu membara apinya, yang sangat panas. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu pilihan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kita ini sekarang baru start aja ini, ya, baru permulaan, finishnya masih lama masih. Dan startnya ini jangka waktunya pendek, cuma beberapa tahun. Belum tentu kita hidup tahun depan, belum tentu lagi 10 tahun yang akan datang. 20 tahun yang akan datang, meninggal dunia, fal mautu atin an qarib. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan datang. Dia sangat dekat. Kalau sudah meninggal, dapat info, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apalagi hendak berbuat apa lagi? Ya. Hendak hadir majelis, ya kada kawal lagi sudah. Hendak membantu agamanya Nabi, ya kada kawal lagi sudah. Nah, maka masih ada kesempatan Allah berikan kepada kita. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang nanti yang berjalan di belakang panji benderanya Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Kekuasaan, harta, kemudian anak, dan yang terakhir wamra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab, hammalah, orang yang selalu membawa. Hatab itu kayu bakar. Kata ulama tafsir, hammalatal hatab yaitu hatab itu disebutkan asyauk tulkihi fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya Abu Lahab ini CS dengan dia. Abu Lahab bagian mengganggu ketika Nabi berjalan, diganggu. Kemudian ketika Nabi menyampaikan syariat ini, dibilang penyihir, difitnah, macam-macam diganggu oleh Abu Lahab. Istrinya matching, kada bertentangan, sama akur. Oke, kita satu misi. Jadi Nabi itu dilihatinya kemana jalannya Nabi. Oh, ke Masjid Nabawi rajin. Lihatinya keluar lewat mana, diandakinya syauk, diandakinya duri-duri, diandakinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyakiti Nabi SAW, supaya kada jalan lagi dakwah, supaya kada lagi ada perkembangan Islam. Jadi tujuannya itu, diandakinya duri. Itu orang dulu. Kalau sekarang ya macam-macam, diandaki apa-apa, kemudian diberitakan
yang sekiranya mengganggu ini sangat-sangat bahaya. Apalagi sekarang berita viral-viralnya orang-orang yang tidak mempercayai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sayyidina Ubaidillah bin Isa bin Ahmad bin Isa al-Muhajir dikatakan nasabnya terputus, diganggu mereka. Padahal mereka ini yang mengembangkan jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah untuk menyebarkan Islam, tapi diprovokasi, diganggu, difitnah macam-macam. Nah, harapannya kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Inya tampilannya sama aja berataan. Nang mamadahakan itu besorban, baju putih, engge nang dipadahakan, iya nang kayak itu jua. Jadi sekarang itu sungguh sangat miris. Ujung-ujungnya kena bubuaninya, anak jadi Habib, bubuan Habib dinafikan. Ya. Jadi itulah keadaan sekarang. Artinya ulun menyampaikan ini, kita perlu hati-hati, kita perlu waspada. Insya Allah kalau di Banjar mungkin 95% tidak akan ikut, tidak akan terbuai dengan mereka itu. Tapi kemungkinan takutnya nanti setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, anak-anak kita kalau kita tidak bentengi mereka untuk cinta dengan Ahlul Bait, cinta kepada para habaib, ini yang ditakutkan nanti mereka akan benci. Ada sekelompok orang yang ngajak, masuk nih jah, cocok ini, nah bergabung di situ, naudzubillah min dzalik, menafikan. Oh, ini lebih berat, lebih parah ini. Ini golongannya ini bubuhan sekelas Abu Jahal. Sungguh sangat bahaya. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita daripada pemahaman-pemahaman yang salah. Naudzubillah min dzalik. Wa imra'atu hammalatal hatab. Jadi istrinya Abu Lahab ini bagian menebar duri untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu, wabil khusus kepada ibu-ibu, kalau suaminya melanggar syariatnya Allah, melanggar syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu para ibu itu boleh untuk tidak mengikuti, kada patuh. Ujar laki, dustai aja, padahal kan aku kedada. Atau napa-napakah? Nah, itu ibu-ibu boleh aja itu kada taat. La ma'siyata li khaliq ala ma'siyatil khaliq, la ma'siyatal makhluk fi la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu urusan tentang maksiat kepada sang khaliq. Misalkan jar suaminya, kita hadir undangan, kada usah kerudung gini kam, biar kelihatan gaul. Jangan mun pakai kerudung tuh kena kelihatan jadul ke kondangan. Nah, ini boleh ditentang. Tapi disarankan untuk para ibu-ibu ya pakai teknik lah nentangnya. Ya, pakai ya kata-kata manis lah. Ulun ini bungas pakai kerudung. Mun kada pakai kerudung kada bungas. Kan bagus saja kayak itu. Tapi karena kalau misalkan bakaras-karasan, karena rumah tangganya kada harmonis. Ya. Meskipun suaminya salah, itu bisa diingatkan dengan sesuatu yang lemah lembut, karena rumah tangga itu justru akan lebih bagus, dia akan menjadi bahagia kalau kita sama-sama mengerti, sama-sama memahami. Ya, wamratu hammalatal hatab. Jadi ibu-ibu jangan sampai jadi seperti istrinya Abu Lahab.
Jangan sampai jadi seperti istrinya Abu Lahab yang menebarkan syauk, menebarkan duri, menebarkan duri untuk supaya Nabi terganggu. Kalau sekarang bisa-bisa aja menebarkan berita-berita hoax. Paula Pianjer, guru wahyu tuh, bini sidin 4. Padahal bini seikung aja disebarkan karena di grup-grup binian, di grup-grup WA. Habis itu tahu bini sidin akhirnya ribut. Nah, kakak ini bagian penebar syauk, penebar duri. Golong-golongannya bini-bini Abu Lahab lah. Ya. Jadi kalau berita-berita yang tidak pasti, berita-berita yang itu udah kita tutup aja, nggak usah disebar-sebarin. Bahaya soalnya nyebarin berita itu. Dulu itu orang ada yang menyebarkan berita fitnah tentang Habib Umar. Jadi diberitakan nama dia, Habib Umar ini seperti ini, seperti ini. Sudah, subhanallah dapat hidayah, taubat dia. Setelah taubat kepingin minta maaf sama Habib Umar, datang ke Habib Umar, Habib, ulun taubat, ulun menyesal, ulun dulu menyebarkan fitnah yang tidak baik tentang pian. Tapi ulun sudah taubat. Kayak apa ini Habib? Apakah diterima taubat ulun? Kata Habib Umar, kalau soal taubat ente tetap diterima. Tapi yang bahaya, yang sudah ente sebarkan itu, kemudian diambilkan oleh beliau, apa namanya tuh? Yang kemoceng kah? Nang dari bulu ayam tuh. Nah, diambil apa? Sulak. Bahasa mana tuh paman? Oh, bahasa Jawa. Enggak. Nah, jadi itu dicabut. Kemudian diterbangkan. Terbang. Jarsidin ambil itu. Kumpulkan lagi, kembali ke sini biar jadi satu lagi. Kemudian orang ini cari. Ada yang ke sana, sudah nyari dah. Kada kawan dapat berataan, dapat sedikit aja. Bawa ke Habib Umar, Habib dapatnya seini aja. Nah, jadi Jarsidin seperti itulah berita. Ketika kau sebarkan berita yang tidak baik, apakah kau bisa lagi menariknya supaya orang tidak tahu? Gak bisa. Paling cuma sedikit yang bisa dapat ditarik. Selainnya itu tetap tersebar. Kata beliau, kalau urusan memaafkan sudah saya maafkan. Tapi masalahnya ini pelajaran bagi kita ketika kita menyebarkan keburukan tentang orang, udah. Apa kita bisa menarik lagi? Nggak bisa, orang sudah tahu, kasihan. Ini aibnya orang. Kalau itu benar, kalau itu salah, itu adalah fitnah untuk orang. Dosanya naudzubillah min dzalik ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Di lehernya istrinya Abu Lahab diberikan hablum mim masad, itu kayak tali ya. Kalau artinya itu tali yang kuat, tali tampar itu ditaruh di situ. Artinya nanti dia di nerakanya Allah akan diberikan kayak besi gitu, rantai besi yang itu adalah siksaan untuknya. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongannya Abu Lahab. Mudah-mudahan kita menjadi golongan-golongan yang dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dan kita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa habibu Umar wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد توصي صحبي والحمد لله في البدء وتناهي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.